Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Aule Putri dengan nomor NIM 2330203075. Al-hukmu yaduru ma'al maslahah haitu darat. Hukum itu berputar mengikuti kemaslahatan dimanapun ia berada. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas konsep penting dalam hukum tata negara Islam, yaitu mengenai sultah tanfiziyah atau wewenang pelaksana. Kita akan melihat bagaimana konsep ini bekerja dalam sistem Islam, lalu membandingkannya dengan kondisi di Indonesia pada saat sekarang ini. Nah, dalam hukum tata negara Islam, kekuasaan negara dibagi menjadi 3 bagian. Mirip-mirip dengan teori trias politika yang diusung oleh Monstique, yaitu yang pertama sultah tasyri'iyah sebagai badan legislatif, yang kedua sultah qadaiyah sebagai badan yudikatif, dan yang ketiga sultah tanfiziyah sebagai kekuasaan eksekutif atau pelaksana. Nah, fokus kita adalah pada sultah tanfiziyah, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hukum dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam konteks khilafah atau pemerintahan Islam klasik. Sultah tanfiziyah ini dipegang oleh al-imam sebagai kepala negara dan para wakilnya termasuk para wazir atau menteri, dan ada juga yang namanya amil atau gubernur hingga aparat-aparat pelaksana lainnya. Nah, menurut Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sultaniyah, tugas pokok dari sultah tanfiziyah ini mencakup yang pertama, melaksanakan keputusan hukum syariat, yang kedua, menjaga ketertiban umum, yang ketiga, menjalankan kebijakan administrasi dan politik, dan selanjutnya menegakkan keadilan berdasarkan syariat. Jadi, di dalam Islam, pelaksanaan hukum bukan hanya soal teknis administratif, tapi mencerminkan akuntabilitas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masyarakat. Nah, sekarang kita akan menghubungkannya dengan realitas di Indonesia pada saat sekarang ini. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden sebagai kepala pemerintahan. Presiden dibantu oleh menteri-menteri dan pejabat-pejabat struktural dari pusat hingga daerah. Jika kita lihat dari perspektif sultah tanfiziyah, maka Presiden Republik Indonesia berperan sebagai eksekutor kebijakan dalam hukum yang disahkan oleh DPR sebagai lembaga legislatif. Dan juga seorang presiden haruslah tunduk pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fenomena yang relevan saat ini adalah polemik penegakan hukum yang lemah dan politisasi kekuasaan eksekutif. Misalnya, banyak kebijakan eksekutif yang tidak konsisten terhadap keadilan sosial, seperti pemberian izin tambang kepada organisasi masyarakat tertentu yang menimbulkan konflik kepentingan. Selanjutnya, ketidaktegasan dalam menindak korupsi yang melibatkan elit-elit politik. Ini masih menjadi masalah-masalah yang ada di negara kita pada saat sekarang ini. Dalam kacamata hukum tata negara Islam, ini merupakan kegagalan dalam menjalankan sultah tanfiziyah secara amanah. Kekuasaan eksekutif seharusnya digunakan untuk menegakkan keadilan atau al-dalalah, bukan untuk memperkuat dominasi kelompok tertentu. Nah, menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, eksekutif dalam Islam adalah pelayan umat atau kadim al-ummah, bukan penguasa yang memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi saja. Nah, dari uraian tadi dapat kita simpulkan bahwa sultah tanfiziyah dalam Islam menekankan pada pelaksanaan hukum yang adil, amanah, dan berpihak pada kemaslahatan umat. Dalam konteks Indonesia, meskipun sistemnya sekuler dan demokratis, prinsip-prinsip seperti keadilan, akuntabilitas, dan transparansi tetap menjadi ruh utama dalam kekuasaan eksekutif. Maka, sebagai generasi muda dan bagian dari masyarakat, kita harus kritis terhadap pelaksanaan kekuasaan dari negara kita. Mengapa demikian? Karena jika pemimpin menyimpang dari amanah, maka umat punya hak untuk mengingatkan dan juga mengoreksi.
Nah, semoga penjelasan ini dapat bermanfaat dan bisa menjadi bahan refleksi bagi kita semua dalam memahami pentingnya amanah kekuasaan dalam Islam dan aplikasinya dalam konteks ketatanegaraan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.